Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How is your day? I hope you guys doing great today. Before the lesson begin, let me introduce myself. My name is Ahmadiana Dwi Adianti. You can call me Miss Diana. Okay, today we are going to talk about recount text. Sebelum masuk pada materi, apakah kalian pernah mengetahui apa itu recount text? Atau kalian suka curhat mengenai peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan? Atau bercerita tentang pengalaman liburan kalian kepada teman kalian? Atau sedikit membaca tentang sejarah bangsa? Nah, itu semua adalah contoh dari recount text. Untuk membahas lebih lanjut mengenai recount text, simak penjelasan dari saya berikut ini. Recount text. Recount text is that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. And its purpose to entertain or informing the reader or text which retell event or experiences in the past. Jadi tujuan dari recount text atau text recount adalah menceritakan kembali kejadian-kejadian yang ada di masa lalu atau masa lampau. Nah, selain itu, recount text ada 3 macam. Yang pertama ada personal recount. Personal recount seperti unforgettable about you. Misalnya, kalian mempunyai pengalaman liburan bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin ada cerita yang tidak menyenangkan, sehingga sampai sekarang masih teringat akan kejadian tentang diri kalian tersebut. Jadi, personal recount adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis itu sendiri. Yang kedua ada factual recount. Factual recount adalah teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Biasanya isinya berupa fact atau fakta kejadian di masa lampau. Dan biasanya berupa fakta bisa jadi historical event atau peristiwa sejarah. Itu termasuk ke dalam factual recount. Gitu ya. Jadi cerita-cerita atau kejadian yang kenyataannya di masa lampau dan diceritakan ulang disebut dengan factual recount. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Imaginative recount itu suatu kejadian di masa lampau yang sebenarnya tidak terjadi tapi kamu buat seolah-olah itu terjadi. Biasanya kalian diminta teman kalian untuk membayangkan imagine that you visited in Borobudur Temple. Membayangkan kamu berpergian ke Candi Borobudur. Lalu, apa yang kamu lakukan di sana? Bagaimana perasaanmu? Akan tetapi, kejadian itu tidak sebenarnya terjadi. Dan itulah yang dinamakan dengan imaginative recount. Untuk selanjutnya mengenai social function. Yang pertama, to list and describe past experiences by retelling event in order to in which they happened. Yang kedua, to uphold and apply religious values, moral values, ethical values, and the last personal and social values. For the next topic about generic structure of the text. Oke, sekarang kita mau lihat structure of the text. Jadi setiap teks pasti mempunyai structure dan dalam strategi itu mempunyai tujuan untuk memudahkan kita jika kita akan menulis, mengidentifikasi suatu teks, atau mungkin kita mau menceritakan atau retelling our recount seperti itu. Nah, di dalam genre structure yang pertama ada orientation. In orientation, we usually talk about what happened, apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan.
Selain itu juga menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya orientation terdapat di paragraf 1 atau awal paragraf, seperti itu. Selanjutnya, after orientation, we talk about series of event. Dalam series of event, ini merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Di series of event ini menceritakan dari awal hingga peristiwa. Jadi kronologinya itu harus berurutan, tidak jompang-jamping gitu. Tidak yang awal lalu langsung ke akhir, tidak seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah series of the event, we talk about reorientation. Reorientation is the conclusion of your recount text. Ya, jadi reorientation ini berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Selain itu bisa juga kamu kasih dengan kesan dan pesan. Oke, itulah tentang generic structure of the text. Now, we are going to talk about language feature of the text. Di recount text menggunakan beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama ada using past simple tense. Nah, di setiap teks yang akan kita tulis atau yang akan kita baca, tesis apa saja sih yang digunakan dalam recount text? Karena recount text adalah menceritakan suatu kejadian di masa lampau atau kejadian yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau pasti menggunakan simple past tense. Nah, kita juga menggunakan tenses ini jika kita akan menceritakan menggunakan verb atau kata kerja bentuk kedua. Misal, I went to Jakarta last week. And I visited some interesting place there. Ya, jadi kata when sama visited itu menggunakan kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan kalimat past simple tense atau past tense ya. Sudah paham dari sini? Selanjutnya ada adverbial phrase atau keterangan waktu. Contoh keterangan waktu ini biasanya menggunakan on the opposite, early in the morning, at the night, in the afternoon, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada time connective atau kata penghubung. Yang seperti at first, then, after that, finally, and etc. dan lain-lain. Dan yang terakhir ada evaluate word. Ini seperti kata-kata evaluasi di akhir tadi di orientation, seperti kata-katanya seperti ini: important, remarkable, tragic, abandoned, attack, and abused. Nah, itu tadi mengenai language feature dalam recount text. Oke, jadi saya tadi udah membahas apa sih recount text, macam-macam recount text, apa saja structure of the text, dan kita sudah bahas mengenai language features. Now, we are going to see the example of recount text. The title of the example is Battle of Ambarawa. Jadi, teks recount ini terdapat 6 paragraf, generic structure, dan language features. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian mana saja sih dari contoh teks ini yang orientation, event, dan reorientation. Oke. Yang pertama ada orientation. Dalam teks ini, reorientation terdapat pada paragraf utama, yaitu the Battle of Ambarawa was a battle between recently created Indonesia Army and the British Army that occurred between 20 October and 15 December 945 in Ambarawa, Indonesia. Itu orientation. Untuk event terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Itu on 20 December
945, Elite troops under the command of Brigadier Petel landed in Semarang to disarm Japanese troops. Initially, the troops were welcomed in the area with Central Java government, Wongsonegoro agreeing to provide them with food and other necessities in the return for the alliance promised to respect Indonesia's sovereignty and independence. However, when Elliot and Nisa troops began arming Free Dutch POW in Ambarawa and Magelang, many locals were angered. Indonesia troops under the command of Lieutenant Colonel Mr. Sarbini began besieging Allied troops stationed in Magelang in reprisal for their attempted detachment. Next, on the morning of 23 November 945, Indonesia troops began fighting on Allied troops stationed in Ambarawa, a contract by the Allied forces, the Indonesian army to retreat the village of Bedono. Paragraph 4. On 11 December 945, Sudirman held a meeting with various commanders of the Indonesian army. The next day, at 4:30 a.m., the Indonesian army launched an assault on the Allies in Ambarawa. Indonesian artillery found Allies' position, which were after overrun by infantry. When the Semarang until Ambarawa was captured by Indonesia troops, Sudirman immediately ordered his force to cut off the supply route of the remaining Allied troops by using pincer manufacture. And the fifth paragraph, at dawn on 10 November, British troops began a methodical advance through the city under the cover of naval and air bombardment. Fighting was heavy, with British troops clearing building room by room. Itu tadi mengenai event. Untuk reorientation terdapat pada paragraf akhir atau paragraf 0 yang berisi tentang kesimpulan dari cerita tersebut. The battle ended 4 days later on 15 December 945 when Indonesia succeeded in regaining control over Ambarawa and the Allies retreat to Semarang. Jadi itu tadi contoh orientation, series of event, dan reorientation pada teks Battle of Ambarawa ini. Selanjutnya mengenai language features. Di sini sudah ada beberapa warna yang akan menjelaskan tentang language feature-nya. Yang berwarna merah itu berarti past tense, action verb atau kata kerja bentuk kedua. Yang berwarna hijau itu berarti adjective. Yang berwarna kuning adverbial phrase. Dan yang berwarna biru itu time connective atau kata penghubung. Yang berwarna pink atau merah muda itu berarti evaluate words. Oke, sekian penjelasan dan contoh dari recontext. Selanjutnya silahkan membaca dua teks tentang historical dan analisis mengenai generic structure dan language feature-nya. Itu tadi materi mengenai recontext yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I am fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
And then in this session, we are going to listen to a recount text and do some fun activities. Does anyone know what is recount text? Okay, good, you get it. Recount text is text that retell about a story, experience, another using simple past tense or simple future text in its place. After this, I will give you a video that related to the recount text. Check it out. A recount is a text telling of something that has already happened. Remember that text means a piece of writing. You might write a recount about a holiday, a birthday party, or an excursion you have been on. A recount begins by telling who, what, where, and when. This means who was there, what happened, where did it happen, when did it happen. This is called the orientation. The what, I hear you say? The orientation. It just means the beginning. It is very important to then include all the details of what happened in the order that they happened. This is called the sequence of events. A recount finishes with a personal comment. Here is an example. My birthday party. On the weekend, I had a party. It was for my birthday. All my friends came to my house and we played lots of games. After the games, we ate lunch. We had fairy bread, chips, and cake. Later, I opened my presents. I got lots of great things. Then it was time for everyone to go home. I had fun at my party. How about the video? Is the video interesting? Does the video can help your understanding about recount text? Okay, good. So, after we watch a video, we can know that the recount text has a three generic structure. For the first is orientation, and the second is sequence of events, and the last is reorientation. Well, we are ready to listen to the audio. Please listen carefully. After that, to check your understanding, please answer the questions after the audio. Listen to the monologue and choose the right answer. Tom and Jane are from Canada and just had gone from a 3-week vacation in Europe. They were telling their friends where they had been and what they saw. Tom and Jane said they returned to London first for 4 days before they went to Paris for 6 days. In Paris, before they saw the Eiffel Tower, they had visited the Louvre Museum. They told their friends that they had usually slept in every morning until 9:15. Tom and Jane's friend asked them if they had been to Paris before. Jane said that she had been to Paris 3 times before this trip when she was young, and Tom said that he had never been to Europe before. Tom told his friends that before he and Jane come back to Canada that they had been to 6 countries. Number 1. Where are Tom and Jane from? Number 2. Where did they go on vacation? Number 3. How long were they on vacation? Number 4. Who were Tom and Jane telling about their vacation? Number 5. Which is correct statement according to the text above? Alright, you have done your first activity, and then we will move to the next activity. In this activity, I will give you the second audio, and then please complete the words. Complete the words that still missing in the text. You can do it with. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animal. When we got to the zoo,
We went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. Dad nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Okay, the time is up, so I think enough for today. See you next week and don't lazy to study, okay? Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, who are you today? Let me introduce myself. My name is Dadang Nuruddin. You can call me Mr. Dadang or Mr. D. Today we will learn about narrative text. Kalian pasti sudah pernah mendengar yang namanya dongeng, fable, legenda, atau cerita rakyat kan? Nah, tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga ada cerita seperti itu. Di Inggris jenis teksnya disebut dengan narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text adalah cerita fiksi or fiction atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative text biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional. Tujuan narrative text seperti yang sudah disebutkan di atas, ada yang sudah saya sebutkan tadi, adalah untuk menghibur pembaca ataupun pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Generic structure or bagian-bagian umum di narrative text. Narrative text tidak mempunyai 3 susunan struktur seperti berikut ini. Yang pertama, orientation, pengenalan. Bagian orientation berisi tentang pengenalan or introduce, tokoh-tokoh, latar belakang, tempat, waktu dari sebuah cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Or who, what, when, and where. Struktur seperti ini dan dalam narrative text untuk strukturnya yang kedua adalah event or complication, peristiwa atau sebuah masalah. Pada bagian complication, masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Yang ketiga, resolution atau penyelesaian. Resolution adalah di mana cerita berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat moral value ataupun pesan moral, nasihat dari sebuah cerita. Penggunaan grammar dalam narrative text. Dalam narrative text, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past. Karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi, bentuk tenses bisa menggunakan past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau bisa saja menggunakan past future continuous. Semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan, karena tenses itu mengacu kepada kondisi dan situasi sebuah kalimat. Ciri-ciri narrative text. Yang pertama, menggunakan bentuk tenses, simple past atau penanda waktu masa lampau. Sehingga verb atau kata kerja menggunakan verb to atau kata kerja dalam bentuk kedua. Misalnya, verb 1, walk, and in verb 2, walk. Say menjadi sight. Eat menjadi ate. Take a bath menjadi took a bath. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, menggunakan nouns, kata benda, tertentu sebagai kata ganti orang, animals, dan benda.
dalam sebuah cerita. Misalnya the prince, the girl, the queen. Yang ketiga, menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Misalnya the Red Riding Hood, the patient at Apple. Yang keempat, menggunakan time connective dan conjunction untuk mengurutkan sebuah kejadian-kejadian, misalnya before, after, then, next, soon. Yang kelima, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misalnya on the sea, in the mountain, there, happily ever after. Contoh cerita naratif teks, The Ant and the Dove. Orientation. One day, an ant was speaking for some weather. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Dalam complication-nya, she could have sung if a dove up a nearby tree had not seen. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off lead from a tree and dropped in immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved toward the leaf and climbed up there soon and carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it in this way. And in the resolution, guessing what the soul do, the ant quickly beat him one to hell. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. Yang artinya, yang pertama kita bahas dari strukturnya. Yang pertama itu, pada suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air setelah berkeliling sejenak. Dia sampai ke sebuah mata. Untuk mencapai mata air itu, dia harus memanjat rumput. Ketika ia memanjat ke atas, ia terpeleset dan tanpa sengaja jatuh ke dalam air. Untuk complication-nya, dia mungkin tenggelam jika burung merpati di atas pohon di dekatnya tidak melihat bahwa semut dalam kesulitan. Burung merpati cepat memetik daun dari pohon dan langsung menjatuhkannya ke dalam air dekat semut yang mencoba menyelamatkan diri itu. Kemudian semut bergerak menuju daun dan naik ke atasnya. Segeralah terbawa dengan selamat ke tanah kering. Tidak lama setelah saat itu, ada seorang pemburu yang membuat jaring ke arah burung merpati, berharap untuk menjebaknya dengan cara ini. Untuk penyelesaiannya atau resolution, berpikir sejenak tentang apa yang harus ia lakukan, kemudian semut cepat menggigit tumit orang tersebut. Merasa sakit, pemburu menjatuhkan jaringnya dan kemudian burung merpati terbang cepat keluar dari jaring tersebut. Oke. Mungkin cukup itu untuk terkait materi naratif teks. Dan nanti harapannya peserta bisa memahami terkait materi naratif teks tersebut. That's all for me. Thank you very much for your great attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope all of you okay. Let me introduce myself. My name is Muhammad Andriawan Saputra and you can call me Andri. So for today I will explain the material about recount text. Recount text is a type of text that describe a story, action, or activity with the aim of entertaining and providing information to the reader. Recount text usually contains stories of event or experience that happened in the past. Jadi,
Recontext merupakan salah satu jenis teks yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkapkan melalui recontext. Biasanya tujuan recontext adalah untuk menghibur pembaca serta memberikan informasi. Selanjutnya adalah macam-macam recontext. Seperti halnya naratif atau jenis teks lain, recontext memiliki beberapa jenis atau macam-macamnya yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda dalam menceritakan suatu hal. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount merupakan teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recount merupakan jenis yang paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recount. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount merupakan teks yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Contohnya, seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. Saya akan berikan contoh teks dari factual recount. The title is A Man Charged. A man has been sued in court for pushing an older woman down and a bus on Upper Thomson Road. Ong Kong Ho, 25, is accused of injuring 76 years old Wang Li Yanni Li on bus serve number 167 around 3 p.m. on 5 June. Ong is alleged to have pushed the older woman onto her back, causing her to collapse onto the bus stairs. The incident was recorded and posted onto YouTube in 2-minute video. Ong burst into the fury at Madame Huang for pricing the ring at the last minute along Upper Thomson Road. According to the video, during the resulting scream battle, Ong attempted to slap the woman before shoving her down the bus. Ong's lawyer, Eddie Ko, will present his case to the bus court. The issue will be revisited by the police in December. Selanjutnya adalah imaginative. Imaginative merupakan salah satu jenis recontext yang memiliki fungsi untuk menceritakan peristiwa imajinatif. Contohnya, recontext yang menceritakan pengalaman penulis dalam menghayalkan sebuah adegan yang dia dapat dari mimpinya. Selanjutnya adalah historical recount. Historical recount merupakan teks yang berisi mengenai sejarah. Contohnya merupakan recontext mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya akan memberikan contoh teksnya. Judulnya adalah Indonesia Independence Proclamation. On Friday, August 17, 1945, at 10 a.m., the proclamation of Indonesia Independence was read. The declaration signaled the launch of the Indonesian National Revolution, political and military struggle against Dutch force and pro-Dutch citizens before the later formally recognized Indonesia independent in 1949. Soekarno and Muhammad Hatta, who were declared president and vice president the next day, signed the agreement. Selanjutnya adalah generic structure recontext. Recontext memiliki 3 struktur utama atau generic structure. Yang pertama adalah orientation. Struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian, berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengalaman atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan ceritanya. Yang kedua adalah events. Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang ketiga adalah reorientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Recontext memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat 3 ciri-ciri recontext yang Anda dapat identifikasi apabila ada soal mengenai recontext. Selain itu, ketiga ciri-ciri tersebut perlu Anda cantumkan atau wajib Anda dalam naskah recontext yang Anda buat. Berikut ketiga ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah recontext menggunakan kalimat
past tense atau lampau. Contohnya seperti penggunaan verb 3, when, woke up, birthday, burn, ate, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah recontext menggunakan part of speech adverb serta adverbal untuk menjelaskan waktu, tempat, serta cara. Contohnya seperti last October, Bandung on the third day at the park, and dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah recontext menggunakan part of speech conjunction serta time connectivities untuk mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar terbentuk suatu naskah yang padu. Contohnya seperti and, after, day, that, before, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah language feature pada recontext. Selain dari ketiga ciri recontext yang Anda dapat kenali untuk membedakan recontext dengan jenis teks lain, recontext memiliki language feature yang umumnya ada di recontext. Untuk memperjelas fungsi dari recontext tersebut, berikut 5 feature pada recontext. Yang pertama adalah menggunakan personal partisipan seperti I, my, me, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan chronological connection seperti first, then, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan linking verb seperti were, was, had, saw, dan lain sebagainya. Yang keempat menggunakan action verb seperti go, look, change, run, dan lain sebagainya. Yang kelima menggunakan simple past tense. Setelah mengetahui pengertian generic structure, jenis hingga dari jenis-jenis atau ciri-ciri dari recontext, langkah selanjutnya untuk menguasai materi ini, Anda perlu melatih kemampuan pemahaman Anda dengan mengerjakan tugas speaking, menceritakan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membuat teks. Yang kedua adalah menggunakan generic structure yang benar. Yang ketiga adalah menghafalkan, kemudian take video lalu diupload di YouTube, kemudian share link di grup WA. I think today class is over. I hope you understand today's material and don't forget to the assignment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.